Shalom. Renungan kali ini berjudul Puasa, Kunci Melepaskan Kuasa Allah. Bagian kedua. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sejauh ini, kita sudah melihat puasa adalah menjauhi diri dari makanan secara sukarela untuk tujuan-tujuan spiritual. Puasa, cara yang Allah sendiri tetapkan untuk umatnya merendahkan diri di hadapannya. Yesus sendiri mempraktikkan puasa dan mengajar murid-muridnya melakukan hal yang sama. Gereja Perjanjian Baru mengikuti contoh Tuhan mereka. Ketika Yesus berbicara mengenai puasa, Ia tidak berkata, "Jika kamu berpuasa." Namun, ketika kamu berpuasa. Jadi Ia meletakkan puasa satu tingkat dengan memberi pada orang miskin dan berdoa. Kita akan mempelajari mekanik puasa untuk melihat bagaimana puasa merubah bagian dalam kepribadian orang percaya. Hal pertama yang kita perlu lihat dengan jelas dari kitab suci, kuasa yang memungkinkan hidup orang Kristen adalah Roh Kudus. Tidak ada kuasa lain bisa memampukan kita hidup sesuai yang Allah syaratkan dari kita sebagai orang Kristen. Tidak bisa dilakukan dengan kehendak kita sendiri atau dengan kekuatan kita sendiri. Hanya bisa dilakukan dengan ketergantungan pada Roh Kudus. Karenanya, kunci sukses kehidupan Kristen adalah mengetahui bagaimana melepas kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Yesus menyatakan ini jelas pada murid-muridnya setelah kebangkitan, sebelum Ia melepaskan mereka pergi keluar untuk melayani. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Ia berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Esensinya Ia berkata, untuk melakukan apa yang aku perintahkan, kamu butuh kuasa lebih besar daripada kamu butuh kuasa lebih besar daripada yang kamu miliki. Kuasa itu akan diberikan oleh Roh Kudus. Jangan pergi melayani sampai kuasa Roh Kudus turun ke atasmu. Bandingkan ini dengan kata-kata Paulus dalam Efesus, di mana ia berbicara mengenai kuasa doa. Bagi Dialah atau bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Paulus berkata, apa yang Allah lakukan jauh lebih banyak daripada yang kita bisa pikirkan atau bayangkan, namun tergantung pada kuasa Roh yang bekerja di dalam kita. Tingkat yang Allah bisa lakukan melalui kita tidak bergantung pada pikiran kita, melainkan bergantung pada kuasa supernaturalnya yang dilepaskan dalam kita dan melalui kita, apakah dalam doa, dalam berkhotbah, atau dalam bentuk pelayanan apapun. Kuncinya mengetahui bagaimana melepaskan kuasa Roh Kudus dan menjadi saluran atau instrumen yang melaluinya Ia bisa bekerja tanpa hambatan. Melihat ini, kita bisa melangkah ke kunci kitab suci berikutnya. Kodrat duniawi manusia lama menentang Roh Kudus. Esensi dan karakter kodrat manusia lama kita tidak takluk pada Roh Kudus. Sebaliknya bertentangan dengan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, kodrat duniawi, kodrat kita sebelum ditransformasi melalui kelahiran baru, disebut
kedagingan. Terminologi ini bukan hanya tubuh fisikal kita, melainkan seluruh kodrat yang diwariskan pada kita sebagai keturunan bapa pertama kita, Adam, yang memberontak. Itu kodrat duniawi. Dalam Galatia 5 ayat 16-17, Paulus berkata mengenai kodrat duniawi itu, "Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Itu sangat jelas dan penting. Kodrat duniawi bertentangan dengan roh Allah. Jika kita berserah pada kodrat duniawi, kita menentang roh Allah. Jika kita berserah pada Roh Kudus, kita harus menangani kodrat duniawi, karena selama kodrat duniawi mengendalikan dan bekerja melalui kita, apa yang kita lakukan akan bertentangan dengan Roh Kudus. Ini berlaku tidak hanya pada keinginan fisikal kita, namun juga berlaku pada apa yang Alkitab sebut pikiran duniawi, yang adalah cara berpikir kodrat duniawi lama yang belum diregenerasi. Dalam Roma, Paulus menyatakan satu kebenaran mengenai pikiran duniawi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat 7. Ini kata-kata keras yang Paulus gunakan. Ia berkata, kedagingan menentang Roh Kudus. Ia berkata, pikiran kedagingan berseteru terhadap Allah. Tidak netral. Tidak disebut kodrat duniawi dan pikiran duniawi bisa diyakinkan untuk melakukan kehendak Allah. Mustahil. Pikiran duniawi sesuai kodratnya berseteru dengan Allah. Apa pikiran duniawi? Jawabannya, manusia lama, jiwa yang belum diregenerasi fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi jiwa biasanya didefinisikan sebagai kehendak, pikiran, dan emosi. Masing-masing bisa disimpulkan dalam kata-kata pendek. Kehendak berkata, "Saya ingin." Pikiran berkata, "Saya pikir." Emosi berkata, "Saya rasa." Natural bagi manusia lama yang belum diregenerasi, didominasi dan dikendalikan oleh 3 ekspresi ego itu. Saya ingin, saya pikir, dan saya rasa. Ini cara kodrat duniawi beroperasi. Jika kita tunduk pada Roh Kudus, dan jika Roh Kudus bekerja melalui kita dengan bebas, maka kodrat duniawi kita harus takluk pada Roh Kudus. Kita harus menaklukkan saya ingin, saya pikir, dan saya rasa pada Roh Allah. Menurut pola Allah dalam kitab suci, ini dilakukan melalui puasa. Itu bagaimana Yesus sendiri melakukannya, itu bagaimana Paulus melakukannya, dan itu bagaimana kita juga harus melakukannya. Paulus mencatat bagaimana ia sendiri bergulat dengan kodrat duniawinya dan bagaimana ia memperoleh kemenangan atasnya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25-27, Paulus menggambarkan pergulatan ini dalam terminologi seorang atlet yang pergi berlatih untuk kemenangan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan,
dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ia berkata, aku seorang dengan sasaran, aku seorang dengan tujuan, aku seorang dengan disiplin. Dan ia menyimpulkan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 25-27. Paulus menyadari ia harus menaklukkan kodrat duniawinya jika ia ingin berhasil dalam panggilan ilahinya. Maka setiap dari kita memiliki pertanyaan, yang mana Tuan dan yang mana hamba dalam diri kita? Apakah tubuh Tuan dan roh hanya hamba? Atau apakah roh Tuan dan tubuh hamba? Tubuh kita hamba yang luar biasa, namun Tuan yang buruk. Jika kita ingin benar-benar berhasil dalam kehidupan Kristen dan memenangkan mahkota dalam pertandingan, kita harus mengalami di mana tubuh kita tidak lagi mendikte atau mengendalikan kita, dan kita tidak dikendalikan oleh keinginan atau hawa nafsu. Kita harus dikendalikan oleh tujuan dan pengarahan ilahi Allah dalam hidup kita. Dalam hal itu, kita akan melakukan segalanya yang diperlukan agar tubuh kita ditaklukkan sehingga tidak mendikte kita atau menghalangi pertandingan kita. Satu dari cara-cara dasar Alkitabiah melakukan ini adalah melalui praktik puasa reguler. Ketika puasa, kita memberi peringatan pada tubuh dan kodrat duniawi kita. Kamu adalah hamba saya. Kamu harus mentaati apa yang Roh Allah dalam saya deklarasikan harus saya lakukan. Kita sudah melihat bagaimana puasa merubah bagian dalam kepribadian kita sesuai prinsip-prinsip tertentu. Pertama, kita harus menyadari kuasa kehidupan Kristen adalah Roh Kudus. Roh Kudus satu-satunya kuasa yang memampukan kita memimpin kehidupan Kristen sejati. Kedua, kita harus menyadari kedagingan kita, kodrat duniawi kita, berseteru terhadap Roh Kudus, berlawanan satu sama lain. Jika kedagingan menang dan menguasai, Roh Kudus tidak bisa bekerja. Ketiga, puasa adalah cara yang Allah tetapkan untuk menaklukkan kodrat duniawi. Maka Roh Kudus bebas memampukan kita melakukan apa yang Allah syaratkan kita lakukan. Tidak ada cara untuk mengukur kuasa yang dilepaskan melalui doa dan puasa ketika dipraktikkan dengan motif yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip kitab suci. Maka kuasa yang dilepaskan bisa merubah bukan hanya individu-individu atau keluarga-keluarga, namun juga kota-kota atau bahkan seluruh peradaban. Beberapa contoh dari Alkitab bagaimana puasa memiliki dampak pada tujuan kota-kota, negara-negara, dan imperium-imperium. Dalam kitab Yunus, Allah memanggil Yunus, Nabi Israel, untuk pergi ke Niniwe, kota bangsa non-Yahudi, dan ibu kota imperium, Asiria. Yunus menolak pergi dan mencoba melarikan diri dari Allah. Namun Allah meresponsnya sangat keras. Apa yang terjadi dicatat dalam pasal 3 kitab Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi,
maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus 3 ayat 1-4. Pesan sederhana Yunus, peringatan terakhir penghakiman yang akan terjadi atas kota itu. Respons penduduk Niniwe luar biasa. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Yunus 3 ayat 5-6. Ini suatu gambaran bagaimana seluruh kota berbalik pada Allah dalam pertobatan, dalam puasa, dan dalam ratapan. Proklamasi yang raja terbitkan bahkan lebih luar biasa. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Yunus 3 ayat 7. Itu puasa total, bukan hanya untuk populasi manusia, namun untuk ternak. Bukan hanya mereka menjauhi diri dari makanan, juga dari minuman. Lalu proklamasi dilanjutkan. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Yunus 3 ayat 8. Total respons ini penting. Puasa tidak berfaedah jika kita terus melakukan hal yang salah, namun tidak ternilai sebagai pertolongan spiritual jika kita berbalik dari hal yang salah dan melakukan hal yang benar. Jadi penduduk Niniwe bukan hanya puasa dan berselubung kain kabung. Mereka membuat proklamasi untuk berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Dari nas-nas kitab suci lain, kita menemukan dosa Niniwe adalah kekerasan. Lalu proklamasinya ditutup. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus 3 ayat 9 dan 10. Kita ingat, Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan pesan pertobatan. Ketika orang-orang Farisi dan Saduki datang bertanya untuk dibaptis sebagai bukti pertobatan, ia berkata, "Aku ingin melihat buah pertobatan dalam hidupmu. Tidak cukup mengatakan padaku, kamu sudah bertobat, jika aku tidak bisa melihat hasil dari cara hidupmu." Matius 3 ayat 7 dan 8. Dalam kasus penduduk Niniwe, Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka ia memiliki belas kasih dan menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sangat menarik melihat hasil-hasil sejarah. Niniwe terhindar hampir 200 tahun sebelum akhirnya dihancurkan. Selama waktu itu di Israel, Allah memiliki beberapa nabi seperti Amos dan Hosea yang membawa pesan peringatan penghakiman dan panggilan untuk bertobat pada Israel. Israel memiliki kitab suci. Mereka memiliki latar belakang Musa dan hukum, dan mereka memiliki nabi-nabi. Banyak nabi pergi kepada orang-orang Israel,
namun mereka tidak berbalik. Sebagai kontras, Niniwe tidak memiliki latar belakang. Satu nabi pergi sekali dan seluruh kota berbalik. Itu luar biasa. Konsekuensi menarik bahwa Allah menghindari Niniwe dan menggunakan Imperium Assyria dengan ibu kotanya Niniwe untuk membawa hukumannya atas Israel. Penghakiman Allah atas Israel suatu peringatan. Contoh kedua bagaimana sejarah dirubah melalui praktik puasa, kita kembali pada kitab Ester. Orang-orang Yahudi berada dalam pembuangan di Imperium Persia. Seorang bernama Haman memiliki posisi politik besar dan berkuasa di Imperium Persia. Ia meyakinkan raja agar mengeluarkan dekret untuk menghancurkan semua orang Yahudi di dalam batas imperiumnya pada hari tertentu. Ini kemungkinan yang terdekat bagi siapapun yang pernah hampir menghilangkan negara Yahudi, bahkan lebih dekat dari Adolf Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Krisis yang Israel belum pernah hadapi dalam seluruh sejarah mereka. Respons mereka mengatasi krisis ini dengan berbalik kepada Allah melalui doa dan puasa. Ratu Ester khususnya, orang Yahudi meski raja tidak tahu latar belakang rasnya, memberi contoh pola berdoa dan puasa bagi semua generasi selanjutnya untuk menjadi perantara dalam doa syafaat yang pada akhirnya merubah sejarah bangsa Israel. Ini deskripsi dalam Ester 4 ayat 15-17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Orang-orang Yahudi tahu apa yang harus dilakukan. Sudah ada dalam ordonansi hari penebusan dosa. Mereka tahu cara merendahkan diri di hadapan Allah dengan puasa. Semua orang Yahudi di ibu kota Susan, dari Ester ke bawah, menyisihkan 3 hari berdoa dan berpuasa. Apa hasilnya? Dalam Ester 5 ayat 1-3, kita membaca, pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Ester 5 ayat 1-3. Ester masuk dengan permohonannya dan ia merubah seluruh arah sejarah Imperium Persia. Kebalikan dari kekalahan dan malu, situasi menjadi kehormatan dan kenaikan derajat sosial bagi orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin mereka, Mordekai dan Ester. Poin perubahan kritikal terjadi dalam 3 hari ketika Ester dan semua orang Yahudi di Susan puasa dan mencari Allah. Tujuan mereka diubah. Ketika Ester masuk kepada raja, ia berkata,
Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Dengan kata lain, doa dan puasanya membuka jalan untuk semua yang ia butuhkan mewakili bangsanya. Ester pola yang indah untuk kita hari ini. Allah mencari orang-orang seperti Ester yang menyadari kodrat kritikal situasi kita dan berbalik pada Allah dengan orang-orang percaya dalam doa dan puasa. Doa dan puasa masih bisa mengundang intervensi ilahi, mewakili umatnya. Situasi kritikal di dunia hari ini sama dengan pada zaman Ester. Allah berbicara sangat mendesak pada umatnya hari-hari ini mengenai kebutuhan doa dan puasa. Kita sudah melihat kuasa tak terbatas dan tak terukur yang dilepas melalui berdoa dan puasa ketika dipraktikkan dengan motif yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip kitab suci. Kuasa yang dilepaskan bisa merubah bukan hanya individu dan keluarga, namun seluruh kota, negara, dan peradaban. Dua contoh sejarah dan Alkitabiah ini adalah Niniwe pada zaman Yunus dan ras Yahudi dalam Imperium Persia pada zaman Ester. Dalam masing-masing kasus, arah sejarah dirubah secara radikal dan secara permanen ketika sekelompok orang merendahkan diri mereka di hadapan Allah melalui berdoa dan berpuasa. Meski demikian, kita tidak harus melihat pada demonstrasi kuasa Allah merubah sejarah sebagai sesuatu yang dibatasi di masa lalu. Dimungkinkan bagi kita melalui cara-cara yang sama berdoa dan puasa, meminta intervensi Allah dalam sejarah hari ini, seperti dicatat dalam Alkitab. Ini kebutuhan yang mendesak dan kemungkinan yang mulia. Allah menunggu kita melakukan ini. Untuk mengerti apa yang Allah harapkan dari kita kembali pada Nabi Yoel. Yoel memberi kita dengan singkat namun komprehensif gambaran umum tujuan-tujuan Allah untuk umatnya pada hari-hari terakhir. Yoel membuka dengan pemandangan bencana dan kehancuran. Yoel 1 ayat 8-12 memberi gambaran situasi mendesak dan tidak ada harapan. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Yoel 1 ayat 8-12. Sungai tandus, binasa, tidak ada harapan, ratapan dan tidak ada sukacita secara total. Namun Allah mengungkapkan penyembuhan yang ditunjukkannya melalui nabi yang sama dalam ayat-ayat berikut. Dalam Yoel 1 ayat 13-14, Allah memerintahkan umatnya, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam, merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan.
Yoel 1 ayat 13-14. Penyembuhan Allah, adakanlah puasa yang kudus dan cari Allah dengan doa. Puasa yang kudus di sini berarti pisahkan waktu untuk Allah kapan kita akan puasa. Allah mengulang perintah-perintah ini dalam Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Lagi, persyaratan dasarnya adalah puasa. Sedikit lebih jauh dalam Yoel kita membaca, tiuplah sangkakala di Sion, atau proklamasi publik bagi semua umat Allah. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkan bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Semua orang harus memberi diri mereka mencari Allah tanpa keberatan dan keraguan. Pekerjaan hari-hari ini untuk sementara dikesampingkan. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Yoel 2 ayat 15-17. Ini respons yang dijanjikan Allah atas doa dan puasa umat Allah. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allah, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel 2 ayat 23-29. Ketika merespons doa dan puasa umatnya, Allah berkata, aku akan datang menolongmu. Aku akan merubah seluruh situasi, mengambil kekurangan dan kutuk, dan persediaan semua kebutuhanmu. Akan ada kelimpahan, meluap, dan tidak lagi kamu menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Kamu akan mengangkat kepalamu, dan orang-orang akan berkata, lihat apa yang Allah sudah lakukan untuk mereka. Khususnya Allah berjanji Ia akan mengirim kebutuhan mendesak umatnya, hujan sebelum dan sesudahnya. Ia lalu berkata, dalam hujan spiritual, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dalam perjanjian baru,
kita membaca kata-kata Rasul Petrus pada kerumunan orang yang berkumpul pada hari Pentakosta setelah Roh Kudus turun. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Petrus menghubungkan ini dengan nubuat Yoel. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel 2 ayat 23-29. Allah sudah mempersiapkan pencurahan roh kudusnya ke atas gerejanya di seluruh dunia pada akhir hari-hari ini. Jawaban Allah atas kebutuhan mendesak dan tekanan zaman ini. Jawabannya terhadap kekuatan kefasikan satanik yang datang melawan umatnya dalam begitu banyak bidang, dan atas kutuk dan kekurangan dalam gereja Allah. Allah tidak mempunyai intensi meninggalkan umatnya tidak berdaya atau berada dalam semua tekanan dan kekuatan kejahatan ini. Allah sudah menetapkan, Ia sudah berjanji mencurahkan rohnya dan menolong umatnya di tingkat supernatural. Meski demikian, Ia mensyaratkan kita mencarinya melalui doa dan puasa secara kolektif dan dalam kesatuan. Perhatikan janji dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apa arti kemudian daripada itu? Artinya, kemudian setelah kita memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan Allah. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Maka Ia berkata, Ia akan setia pada komitmennya pada kita. Allah berkata, Ia akan datang pada kita dalam kuasa dan kepenuhan Roh Kudus untuk merubah seluruh situasi. Kebalikannya dari takut dan kalah, kita akan menjadi kuat dan efektif. Kebalikan dari kita dicemoohkan, dunia akan mundur dalam kekaguman dan keheranan ketika melihat bagaimana Allah datang menolong umatnya. Dalam memanggil umatnya untuk berdoa dan puasa, pesan Yoel meletakkan tanggung jawab khusus ke atas pemimpin-pemimpin spiritual umatnya. 3 kelas orang disebut lebih dari sekali. Mereka imam-imam, pendeta-pendeta, dan penatua-penatua. Sebagai contoh, dalam Yoel 1 ayat 13-14, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua. Di sini penekanannya pada imam-imam, pendeta-pendeta, dan penatua-penatua. Dalam Yoel 2 ayat 16-17, perintah Allah, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah. Ada kebutuhan mendesak bagi laki-laki Allah dalam kepemimpinan yang melalui teladan akan menunjukkan umat Allah pola doa dan puasa kolektif untuk mencari intervensi Allah mewakili umatnya. Ini diterapkan pada negeri di mana kita hidup. Kita perlu melihat kebenaran dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itu pesan untuk kita pada hari-hari ini. Allah mengatakan pada kita sekali lagi, Ia akan mengintervensi dengan skala global. Ia tidak hanya menunjukkan dirinya berkuasa mewakili individu dan keluarga-keluarga, namun mewakili kota-kota, komunitas-komunitas, kawasan-kawasan, dan seluruh bangsa-bangsa. Jenis intervensi yang Allah bicarakan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 mensyaratkan umatnya, jika umatku merendahkan diri. Kita sudah melihat ini berarti secara kolektif dalam kesatuan doa dan puasa. Sejak hari penebusan dosa dan seterusnya, ini sudah menjadi cara yang ditetapkan umatnya untuk merendahkan diri di hadapannya, dan ordonansi Allah belum berubah. Ia menunggu pemimpin-pemimpin yang dalam kerendahan hati akan memimpin umatnya dalam kesatuan doa dan puasa. Maka ia berjanji akan mendengar, mengampuni, dan menyembuhkan negeri. Apabila engkau berpuasa, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 17-18. Tidak ada cara untuk mengukur besarnya kuasa yang dilepaskan melalui doa dan puasa ketika dipraktikkan dengan motif yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip kitab suci. Amin.